episode sebelumnya, dalam pertarungan melawan kekuatan ilahi yang menekan, tubuh Xiaoyan hancur berkeping-keping. Namun tekadnya tak pernah runtuh. Dari lautan darah dan kehampaan, dia bangkit kembali, menggenggam kekuatan terakhir warisan jiwa, dan menebaskan pedang pemecah langit untuk membalas dengan satu serangan menentukan. Sebuah kebangkitan yang menandai bahwa tekad sejati tak bisa dihancurkan, bahkan oleh tangan para dewa. Dengan raungan penuh amarah, Xiaoyan menghentakkan kakinya ke tanah dan mengayunkan pedangnya ke arah tangan layu berwarna hitam pekat itu. Di saat bilah tajamnya menebas, ruang kosong seolah hancur berkeping-keping. Seakan-akan dia bukan sekedar menebas udara, melainkan mengoyak struktur dimensi itu sendiri. Kilatan hitam menyilaukan memotong udara, dan suara jeritan terdengar nyaring ketika tangan hitam tersebut dilukai dalam, terbelah oleh luka besar yang menembus hingga ke tulang. Tangan itu berkedut keras, lalu mulai menarik diri ke dalam celah antar dimensi. Namun tatapan Xiaoyan kini memancarkan kegilaan, dan dia membunuh yang membara. Ini bukan lagi pria yang sama seperti sebelumnya. Tubuh lamanya telah dihancurkan, tetapi dia telah dibangkitkan kembali oleh kekuatan terlarang dari teknik tingkat transendental. Amarah penutup langit, sebuah teknik tempur rahasia yang diwariskan oleh Dewa Abadi Penghancur. Teknik ini bukan teknik yang bisa digunakan sesuka hati. Dia hanya akan bangkit ketika tubuh hancur sepenuhnya, dan di saat batas antara hidup dan mati terhapus. Dan saat ini, kekuatan Xiaoyan telah melampaui logika. Tidak bisa diukur dengan tingkatan biasa, karena dia berada di puncak yang bahkan tak bernama. Mata Xiaoyan menyala dengan api penghancur saat dia kembali mengayunkan pedang pemecah langit, menyapu ke arah tangan hitam yang hendak menarik diri. Bila pedangnya melesat, kali ini begitu cepat dan tajam hingga jari kelingking dari tangan itu terpenggal bersih, terbang ke udara dalam semburan darah hitam. Namun ketika Xiaoyan hendak menebas lebih jauh, sebuah kekuatan mahadahsyat tiba-tiba meledak dari balik celah dimensi. Tubuhnya terguncang hebat dan terdorong mundur. Tangan hitam itu pun menghilang, ditarik paksa ke balik celah waktu dan ruang. Xiaoyan segera memutar kepalanya. Tatapannya jatuh ke sosok Chu Jiangyi, musuh utama malam itu. Dia tahu amarah penutup langit hanya bisa bertahan sebentar. Dalam waktu yang amat singkat ini, dia harus menggunakan seluruh kekuatan dari pedangnya untuk membunuh Chu Jiangyi. Dan benar saja, di mata Chu Jiangyi kini tersirat ketakutan yang amat sangat. Dia menyadari ada yang tak beres. Sementara itu, tiga sosok lainnya, Yao Nantian dan dua rekannya, telah lenyap tanpa jejak. Mereka memilih melarikan diri dari medan yang telah berubah menjadi neraka. Meski telah kehilangan roh utama mereka, setidaknya mereka berhasil membawa kabur segel agung pelenyap dunia. Mereka tahu, jika tetap bertarung, kemungkinan besar mereka akan binasa di tempat itu. Chu Jiangyi bahkan tidak bisa membunuhnya. Pikir mereka, kalau begitu, kita pasti akan mati konyol. Tanpa ragu, ketiganya masuk ke dalam samudera bintang yang terkoyak, lalu keluar dari kawasan misterius itu secepat kilat. Mereka tidak berhenti hingga keluar dari dunia para dewa. Kembali ke medan perang, Chu Jiangyi hendak melarikan diri. Tapi tiba-tiba, cahaya putih panas membelah ruang, menghantam keras dan membutakan pandangan. Dalam sekejap, dunia menggelap, dan yang terakhir ia lihat adalah Xiaoyan meluncurkan pedang pemecah langit tepat ke arahnya. Tubuh Chu Jiangyi hancur total, sementara roh jiwanya menjerit dalam penderitaan. Tanpa membuang waktu, bendera penjinak roh milik Xiaoyan melayang keluar dan menahan roh tersebut agar tak bisa bergerak sedikit pun. Xiaoyan tidak memberinya waktu untuk berbicara. Dia langsung melakukan teknik pencarian jiwa. Daripada mendengarkan kebohongan, menyelidiki isi jiwanya jauh lebih cepat dan akurat. Namun saat proses pencarian jiwa baru setengah jalan, roh Chu Jiangyi perlahan menghilang. Bukan karena hancur, tetapi menguap dengan tenang. Xiaoyan mengerti, meski tubuhnya telah dihancurkan, roh Chu Jiangyi belum sepenuhnya lenyap. Dia pasti telah menyisakan satu jiwa cadangan sebagai bentuk perlindungan terakhir. Dari potongan-potongan memori yang berhasil dia tangkap, Xiaoyan menemukan kebenaran mengejutkan. Chu Jiangyi bukan murid Zuzang, melainkan hanya pengikut. Sepanjang hidupnya, dia bercita-cita menjadi murid sang makhluk tertinggi, namun ditolak berulang kali. Bahkan saat mengajukan permohonan, sang guru tidak pernah menatapnya. Penolakan demi penolakan itu menumbuhkan kebencian dalam hatinya. Ketika dia mendengar bahwa sang makhluk tertinggi telah gugur, dendam itu pun meledak. Sejak saat itu, dia terus memburu jejak sang guru dalam kehidupan reinkarnasinya.
dan mencoba membunuhnya setiap kali muncul. Dendam itu menjadi obsesi, menjadi kekuatan utama dalam terobosannya ke tingkat inti bumi kelima. Zhu Jiangye mungkin belum benar-benar mati, namun cincin penyimpanan miliknya kini jatuh ke tangan Xiaoyan. Setidaknya, ada sedikit hasil dari pertempuran dahsyat ini. Xiaoyan menarik nafas lega, tetapi sebelum dia benar-benar bersantai, dia menyapu area sekitar dengan kekuatan jiwa untuk memastikan bahwa Yao Nantian dan kedua rekannya benar-benar telah pergi. Tiba-tiba, Xiaoyan memuntahkan darah segar. 9 bintang di tengah alisnya langsung retak dan pecah. Tubuh aslinya telah menderita luka parah. Meski tingkat kultivasinya tak jatuh, nafas hidupnya melemah drastis. Dalam sekejap, tubuhnya seperti disedot seluruh energi kehidupan. Kulitnya mengendur, rambutnya memutih, dan dia tampak seperti seorang kakek tua renta. Itulah harga dari amarah penutup langit. Teknik ini memang memutarbalikkan hukum hidup mati. Menggunakan obsesi sebagai bahan bakar kekuatan adalah bentuk pengkhianatan terhadap hukum alam. Sekarang, tubuh Xiaoyan dikunci oleh kekuatan aturan langit. Dan untuk sementara waktu, dia tidak akan bisa pulih. Xiaoyan pun duduk bersila, memisahkan tubuh aslinya dari roh utama. Segera, tubuh roh penguasa muncul. Namun karena tubuh itu berasal dari roh yang sudah mati, sebenarnya mustahil untuk dirasuki. Xiaoyan memaksakan kendali dan sebagai akibatnya, tubuh aslinya ikut menderita balasan. Segala sesuatu memang selalu ada harga dan resikonya. Namun ada sesuatu yang aneh dalam roh itu. Satu kesadaran tersembunyi yang sangat dalam. Dia tidak tahu apa yang ingin disampaikan roh tersebut. Ketika Xiaoyan menarik pikirannya dari tubuh roh tersebut, kesadaran lama itu perlahan bangkit kembali. Dia menatap Xiaoyan dengan mata berkaca-kaca, penuh kehangatan dan kerinduan. Xiaozhu, benarkah ini kau? Kau masih hidup. Sosok roh itu memandang tubuh yang dulu dikenalinya, yang kini telah menjadi mayat raksasa kuat tak bernyawa, dikuasai oleh Yao Nantian dan digunakan terus-menerus dalam pertempuran hingga habis-habisan. Aku bukan dia, jawab Xiaoyan perlahan. Aku hanya menggunakan tubuhnya. Lagi pula, dia sendiri sudah lebih dulu dirasuki oleh orang lain. Mendengar itu, sorot mata sosok itu langsung padam. Dia langsung kehilangan seluruh harapan. Apakah ras kami para jiwa utama sudah benar-benar tak punya harapan? Kami semua dijadikan alat, diubah menjadi senjata oleh makhluk-makhluk hina yang dulu kami abaikan. Sungguh ironis, benar-benar menyedihkan. Roh itu menggeleng perlahan, lalu mencoba menghapus sisa-sisa terakhir dari kesadarannya. Namun Xiaoyan segera mencegahnya. Tunggu, memang aku mengambil tubuhnya, tetapi dia sudah diambil lebih dulu oleh orang lain. Lagi pula, darah asliku mengandung warisan dari jiwa utama. Aku bisa dibilang setengah bagian dari ras kalian. Jika masih ada harapan, aku akan teruskan warisan darahmu. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.